Justru lokomotif sekulerisme dan ini ada sekolah-sekolah Islam yang komersialisasi, yang kapitalisasi, yang membuat yayasannya kaya raya, gurunya miskin. Persoalannya itu adalah sistem yang diterapkan tadi. Jadi saya sepakat dengan Bang Afendi Arsyad itu bahwa memang ini sudah memang negara kita katanya bukan sekuler, walaupun juga bukan negara agama. Nggak tahu negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim semua, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam podcast Bincang Peduli bersama Forum Sinergi Muslim. Dan kesempatan ini kita akan berbincang-bincang mengenai pendidikan, ya. Bahwa pada kesempatan ini juga kita ada di bulan Agustus, ya, 2004. Dan sebentar lagi kita, bangsa Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-79. Cuma ironinya, dengan 79 tahun Indonesia merdeka, ternyata pendidikan masih menjadi barang yang mahal, ya. Bahkan kalau kita amati sepertinya cenderung liberal. Nah, kita ingin berbincang dengan narasumber kita hari ini. Telah hadir di studio ada Bapak Dr. Haji Afendi Arsyad, MSI. Beliau adalah akademisi, pernah juga jadi Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor, dan sekarang banyak berkecimpung di banyak komunitas, ya, termasuk menjadi pengamat sosial dan pendidikan, begitu Pak Afendi. Pengkritik pendidikan dan berbagai masalah sosial. Kemudian juga ada Ustaz Imam Syafi'i, dari Forum Sinergi Muslim, juga akan berbincang bersama kita seputar tema yang kita angkat, yaitu 79 tahun Indonesia Merdeka, kok pendidikan makin mahal dan liberal. Nah, kita akan berbincang pertama dengan Pak Afendi Arsyad, kaitannya dengan kondisi pendidikan kita hari ini, Pak Afendi. Ya. Kita lihat bersama, ini kan sudah 79 tahun ya Indonesia Merdeka, ya, tapi seolah-olah masih jalan di tempat, ya. Terbukti dengan apa, ya? Para pejabat kita yang hari ini duduk berkuasa, banyak yang korupsi, banyak yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar, ya, kalau kita bicara dengan etika dan juga moral bangsa, ya, ini kan itu tidak lepas dari pendidikan yang pernah mereka tempuh, ya, dulu ketika menjadi pelajar maupun mahasiswa. Hasilnya sekarang kita lihat. Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan kondisi hari ini, dunia pendidikan kita yang nanti juga pasti akan kita lihat hasilnya mungkin 10-20 tahun yang akan datang. Mereka menjadi orang-orang yang duduk di tampuk kekuasaan atau pemerintahan. Nah, ini kira-kira Pak Afendi melihatnya seperti apa, ya, dengan kondisi sekarang yang sebegitu rupa, ya, dari sisi biaya begitu mahal, tapi juga tidak kemudian membentuk anak-anak yang anggaplah yang soleh atau solehah, gitu, ya, kalau kita sebagai muslim, atau anak-anak yang cerdas yang kemudian unggul juga di dunia internasional, gitu, ya, itu sebenarnya belum terlihat, gitu, hasil seperti itu. Gimana Pak Afendi melihat? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dikatakan oleh Ustadz Syukur, saya setuju itu, ya, statement tadi itu, bahwa pendidikan ini mengalami stagnasi, ya, kemunduran. Kemudian output pendidikan juga belum sesuai dengan harapan kita. Kemudian pengaruh dari proses pendidikan hari ini akan berdampak seperti apa yang akan datang. Memang kita agak khawatir, ya, punya kegalauan tentang itu, ya. Saya kira ini sebuah problem yang perlu mendapat perhatian, ya, semua pihak, ya. Sama yang peduli, yang stakeholder dari dunia pendidikan, ya. Saya memang dulu mantan ketua Dewan Pendidikan 6 tahun di Kota Bogor, ya, 2013 2019, ya. Memang jujur saya juga ada beberapa tulisan saya di media sosial, ya, cukup banyak saya lihat soal tema-tema pendidikan itu, kebudayaan. Kemarin pagi ini juga saya sudah ngomong tentang masalah kebangsaan, masalah politik nasional, masalah Islamophobia. Saya sudah tulis juga itu dan beredar di media massa. Sebelum-sebelumnya juga banyak tulisan saya tentang kritik pendidikan, ya. Sehingga
ketika saya jadi ketua pendidikan aktif mendiskusikan tema-tema berbagai topik bahasan. Pasca saya ketua pendidikan, saya melahirkan buku namanya Kritik dan Saran Pelayanan Pendidikan Kota Bogor, IPB Press ya, sekitar 580 halaman itu. Ada dijual di Serambi IPB ya, buku itu. Jadi memang saya sangat concern, kebetulan saya juga 37 tahun jadi dosen, terus juga ada Udida juga saya yang dirikan tahun 46 ya. Jadi saya, jabatan saya rektor aja belum ya, semuanya sudah. Dekan, wakil rektor 1 ya, direktur pasca sarjana, rektor aja saya kandas ke nama persoalan idealisme berbentrol dengan realitas yang ada ya. Jadi saya sangat concern dan juga peduli ya, sedikit ada literatur yang saya baca ya. Jadi saya melihat potret Indonesia 79 tahun Indonesia merdeka ini ya. Saya betul-betul cukup prihatin dan juga galau ya, melihat antara statement Indonesia Emas 2045 dengan skenario dengan treatment yang ada ini nampaknya nggak sinkron ya. Saya juga sepakat dengan Ustadz Syukur, ternyata memang dana dikelontorkan besar tidak berkorelasi dengan kualitas ya. Iya, 20% anggaran pendidikan. Nggak berkorelasi. Sama dengan sorotan dosen dikasih sertifikasi ya, dana cukup besar tapi kualitas lulusan pendidikan baik di Dasmen maupun perguruan tinggi juga nggak berkorelasi dengan kesejahteraan berupa finance yang dikeluarkan APBN itu ya. Jadi problemnya bukan di anggaran, bukan di anggaran. Jadi memang kalau orang berpikir materialistis itu memang itu hipotesanya ya, yang saya jawab. Kalau orang yang nggak berpikir materialistis, ada non material spiritual ya, memang aspek-aspek spiritual itu kurang disentuh oleh kita ya. Padahal kita tahu bahwa namanya membangun watak warga negara atau bangsa ini kan itu banyak aspek spiritual kan. Nggak bisa dilepas dari agama. Iya, basisnya adalah agama, ya, terutama di dunia Islam ya. Jadi ini yang memang saya lihat juga dalam dokumen-dokumen undang-undang dasar, undang-undang, ya juga PP Kekmen. Dulu sebelum rezim Jokowi ini masih aman ya. Posisi agama itu cukup kuat ya. Tapi saya lihat 10 tahun terakhir ini ada gejala-gejala ingin mendistorsikan ya. Saya jujur saya kemarin diberi kesempatan Ketua Umum ICMI untuk mengkritisi draft RUU yang akan dilahirkan rezim Jokowi, Omnibus Law itu. Yang diprotes oleh PGRI ya dan lain-lain. Alhamdulillah saya 3 hari di Hotel Sahid itu saya baca dokumen dan ada 6 kritikan saya dan saya buat di media sosial. Jadi memang diksi agama itu menghilang. Mulai dihilangkan. Hilang. Kan ini tadi. Dan dia konsisten apa saja sudah tidak ada katanya. Iya, itu. Saya temukan dokumen tuh. Saya kritik habis di forum itu. Akhirnya memang ditunda tuh RUU Omnibus Law ya. Itu saya pelakunya ya. Saya tulis di media sosial. Jadi memang banyak bukti-bukti fakta, ada tren, ada gerakan yang ingin memarginalkan iman takwa itu tidak ada. Mungkin ingin mensekulelkan Indonesia. Iya, ke arah sana bukan sekuler lagi. Ingin mungkin tidak percaya pada agama kali. Ateis malah. Saya tulisan saya ada terakhir dia kecenderungan. Termasuk jilbab dicopot di sana itu saya tulis tadi pagi ya. Itu kan bentuk ketidakpercayaan kepada itu kan pelanggaran HAM. Masalahnya kita nggak punya kekuatan itu mencopot lagi jabatan ketua Yudi. Itu. Kena politik kentong babi itu kan. Memang dipelihara orang jahat di situ kan, bermasalah itu diawetkan. Jadi tapi saya apa namanya prihatin juga lingkang-lingkang kekuasaan itu teman-teman kita juga gitu loh. Teman kita. Ya, saya tahu lah ya, baik senior saya maupun junior saya ya. Jadi saya sedikit merenung juga hari ini nih. Jadi pengawetan sekularisme dan ateisme itu memang ya sorry aja gitu loh. Kita sekarang menjadi kelompok minoritas ya. Nah, ini yang memang tantangan kita ke depannya. Bagaimana kita sounding terus ya hal-hal yang Muslim mayoritas di Indonesia. Ya, tapi perannya mungkin ya makanya. Saya udah tulis itu. Lemahnya peran tokoh partai Islam atau umat Islam tuh lemah sekali. Saya udah tulis. Nah, ini perlu dikaji ya.
Nggak bisa masuk di dalam public policy sekarang ini. Nah, Itu Ya. saya tulis. Ketika kita melihat banyak problemnya ya di bangsa ini, ya itu kan orang juga kemudian memandang ini berakar dari masalah pendidikan yang juga Iya betul. bermasalah gitu. Akar masalahnya kalau ngomong bidang itu ya yang paling prima sektor di pendidikan. Itu yang membangun peradaban, itu membangun kebudayaan ya, membangun sektor ekonomi, sektor yang lain itu dari pendidikan. Ketika Jadi kalau menghancurkan bangsa ini gampang hancurnya sistem Justru itu, pendidikannya. Pak Wendy, ini kan persoalannya kebijakan penguasa sekarang justru sepertinya ya itu memandang sebelah mata terhadap pendidikan. Walaupun betul anggaran tadi 20% sudah di APBN ya, tapi ternyata kan tadi tidak berkorelasi positif dengan hasilnya yang harusnya kan positif juga. Nah, ini dengan kondisi seperti itu, pemerintah atau penguasa yang hari berkuasa itu kemudian tidak menjadikan pendidikan sebagai hal yang utama mereka perhatikan, justru lebih ke infrastruktur misalnya. Apakah itu menjadi Betul. persoalan? Persoalan Ya yang ada benarnya juga. Jadi yang jadi faktor penghela ini infrastruktur oleh mereka, oleh rezim Jokowi ya. Tapi kita harus melihat dalam perspektif yang benar lah. Pendidikan itu kan ada aspek struktural, seperti yang saya katakan itu public policy-nya yang agak error kan, gitu ya. Itu memang ada, harus kita koreksi itu ya. Yang kedua faktor kultural ya, budaya kita ini ya. Memang disinilah mindset ya, cara-cara berpikir kita harus memang sekarang ini saya melihat ada dalam masa transisi ya, pengaruh globalisasi, ITC ya. Pengaruh tuntutan ekonomi, faktor budaya yang masih jahiliyah kan, ya macam-macam ramuannya ini. Jadi memang kalau kita kembali kepada dokumen Undang-Undang 45 ya, saya pikir dan kembali kepada spirit dari para nilai-nilai yang diperjuangkan, saya pikir semuanya itu kan harus kita proses ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih cerdas, kemudian sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, Islami kan, kemudian nilai-nilai budaya bangsa. Kalau kita melihat nilai budaya bangsa, nilai-nilai modern, nilai-nilai Islam itu sebetulnya nggak ada pertentangan itu, ya kan. Ketika kita bicara korupsi, semua agama tetap melarang kan, budaya melarang juga kan. Nah, tapi jadi kenapa tambah marak di Indonesia? semua bicara kejujuran, semua orang setuju, gitu toh. Nah, jadi nggak ada masalah ya, apapun namanya. Jadi nilai universal itu kembali ke dunia pendidikan sama. Tapi masalahnya sekarang ini, memang kita di dalam kehidupan percaturan politik, percaturan kehidupan ini banyak manusia-manusia macam-macam. Warna-warni kan, ada yang putih, ada yang hijau, ada yang hitam, ada yang merah kan, ya kan ya, ya kan. Ini mindsetnya saya kategorikan dua aja deh, mungkin tiga lah. Ada mindset Muslim, mukmin, ada mindset kafir, ada mindset munafik. Faktanya memang begitu. Tapi populasi kafir dan munafik itu makin banyak terus. Makin banyak orang berpikir. Jujur aja. Walaupun KTP-nya Muslim. Iya munafik kan gitu. Di KTP Muslim, tapi kan oleh tiga ciri itu kan. Pemikirannya. Berkhianat, kau lebih amanah, berbicara berbohong, ya, kau berjanji ingkar, itu kan ada kriterianya oleh Nabi. Ya, walaupun dia jidatnya hitam sholat ya, atau pasti ayat Al-Qurannya, jujur aja. Itulah sekularisasi. Bukan munafik itu, bukan sekularisasi. Iya oke. Munafik. Oke, Pak Yafid. Jadi problemnya tadi orang-orang yang ada, anggaplah yang mayoritas di Indonesia adalah kategori munafikun atau kafirun, ya. Walaupun mungkin KTP-nya Islam, tapi pemikirannya. Surat Al-Baqarah itu. Ya, baik. Baik Pak Pendi, mungkin saya ke Ustaz Imam dulu nih, kaitan dengan tadi. Kalau kita tarik lebih mendalam ya akar masalahnya barangkali dengan berbagai problem yang tadi dijelaskan Pak Pendi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira memang menarik ya kalau kita bicara tentang pendidikan ya. Ini karena ini merupakan satu kunci bahwa naiknya peradaban manusia itu karena keberhasilan daripada pendidikan itu. Betul. Jadi kalau kita tadi mengevaluasi setelah 79 tahun kita merdeka, itu hasilnya apa? Memang di sana harus kita sandingkan dulu. Yang diinginkan apa dulu? Nah, kalau mengikuti undang-undang kita yang dulu diciptakan kan betul-betul untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang nantinya untuk menopang kesejahteraannya gitu kurang lebih. Nah, setelah
berjalan dari tahun 1945 sampai sekarang ini menuju kemana gitu. Nah kalau saya melihat ini memang semakin mundur ya, semakin mundur bahkan semakin lemah kalau kita menggunakan parameter tadi. Yang satu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan menopang kesejahteraan. Negeri yang kaya raya kayak ini nih dengan infrastruktur atau suprastruktur pendidikan yang telah didesain oleh negeri ini, tapi hasilnya seperti ini. Harta kita dikuasai oleh asing dan bahkan kita saat ini hutangnya sangat banyak. Nah, saya melihatnya gini, akar persoalannya itu adalah sistem yang diterapkan tadi. Jadi saya sepakat dengan Bang Effendi Arsad itu bahwa memang ini sudah memang negara kita katanya bukan sekuler. Walaupun juga bukan negara agama, nggak tahu negara apa. Tapi kalau saya melihat ini benar-benar sangat ya wasludun anil haya. Jadi memisahkan antara agama dengan kehidupan dan seakan-akan ini malah semakin kafah. Jadi sekulernya semakin sempurna. Kalau tadi Bang Effendi kan malah menuju kepada komunis atau tidak bertuhan karena sudah banyak materi-materi yang sifatnya agama itu dihilangkan. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa memang ini perkaranya adalah kapitalisasi pendidikan. Saya melihat bagaimana institusi pendidikan yang diterapkan ini dengan basicnya kapital, sehingga yang mampu mengakses pendidikan ini benar-benar hanya orang-orang yang mampu mengikuti sistem yang ada itu. Dan itu kita melihat ya betapa semakin hari semakin mahal. Yang bisa sekolah itu bukan yang punya uang, bukan cuma masalah anaknya pinter. Anaknya pinter, orang tua nggak punya duit, nggak bisa sekolah. Nah, jadi anaknya pinter, punya duit dan mau ngikutin aturan. Jadi 3. Anaknya pinter, punya duit orang tuanya dan mau ngikutin aturan. Jadi saya melihat ini yang membuat hasil daripada pendidikan di Indonesia itu semakin lemah. Kemudian yang ketiga memang nggak tahu ini zaman apa ini, walaupun kita memiliki gelar-gelar pendidikan tinggi, tapi tidak mampu untuk mengubah keadaan. Nah ini saya melihat ada profesor demikian banyak, ada orang yang bergelar tinggi, tapi tidak mampu untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan yang salah. Nah, oleh karena itu, saya memandang bahwa penting untuk disesuaikan dengan sistem pendidikan dalam Islam. Apa itu? Yaitu betul-betul membangun kepribadian Islam. Baik. Di situ ininya. Ini sebelum ke sana, ini saya bertanya ke Pak Effendi dulu ya, dengan kondisi tadi jelaskan akar masalahnya sekularisme, bahkan Pak Effendi bilang lebih jauh ateisme ya, komunisme, nggak percaya lagi dengan Tuhan karena nilai-nilai agama kemudian benar-benar disingkirkan, tidak lagi kemudian diajarkan kepada anak, diajar mungkin tapi sangat sedikit porsinya. Nah ini ke depan harus seperti apa ya, terutama mungkin dari sisi kebijakan tadi, ya, para penguasa, nggak ini sebentar lagi kan ada pergantian rezim ya, dari rezim sekarang Presiden Joko Widodo ke Prabowo ya, ini barangkali ada pesan dari Pak Effendi kaitannya kebijakan pendidikan agar pendidikan kemudian bisa dijangkau oleh banyak orang. Orang-orang yang punya duit, yang nggak punya duit itulah yang kemudian bisa sekolah. Tidak seperti sekarang ya, yang hanya bisa bayar yang bisa sekolah. Gimana harusnya Pak Effendi? Ya sebetulnya ya kita harus kembali ke pesan konstitusi ya, bahwa negara itu didirikan tujuannya salah satu mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena dijajah 3,5 abad oleh Belanda kena kebodohan. Itu amanat pentara, itu amanat konstitusi, kita harus cerdas ya. Kecerdasan ini basisnya kepada negara kita bukan negara sekuler, Mas. Bukan. Negara kita sangat jelas sekali pembukaan Undang-Undang 45 itu ayat 2. Kemerdekaan itu atas rahmat Allah SWT. Jadi saya ingin bantah itu ya. Jadi kalau ada pejabat bilang negara sekuler, negara yang beragama, itu jawabannya di pembukaan Undang-Undang 45 itu. Satu ya. Ini saya tulis kemarin. 3 profesor 3 jam kemudian mengapresiasi saya. Brilliant ID katanya. Saya nggak usah sebut namanya, dari ITB, dari IPB, dari ITB ya, yang kasih update. Memang akar masalah kita sekarang ini mindset ya.
Ya, mindset kita itu silau dengan modernisasi ITC, silau dengan materi kehidupan ekonomi pertumbuhan, silau dengan pokoknya dunia materi sangat dominan sekarang. Dunia spiritual ini hampir hanya sekedar seremonial, tidak mempengaruhi pendidikan, karakter, watak. Banyak sekali. Saya otokritik aja, teman-teman kita pakai jubah-jubah ya banyak ya, jujur aja ya, yang setiap tahun mungkin ke Mekah beberapa ya, tapi pemikirannya tadi. mindset dan behavior ini sesuai dengan akhlakul karimah, ya, jujur. Jadi ini dan cenderung, maaf ya, saya kritik habis buku saya ada tuh chapter saya sangat mungkin ini agak berani saya katakan ini, justru lokomotif logik sekulerisme dan ini ada sekolah-sekolah Islam. Saya tulis, ada tulisan saya, kegagalan pendidikan lembaga Islam, yang komersialisasi, yang kapitalisasi, yang membuat yayasannya kaya raya, gurunya miskin, terus saya tulis ya. Dan saya seminarkan dulu waktu pendidikan di Hotel Arshid ya, saya tahu persis apa yang terjadi waktu itu ya, banyak perlawanan terhadap saya. Tulisan saya belum saya hapus di media sosial. Jadi memang sistemik atau oknum kira-kira? Maaf, ini itulah populasi kita itu sekarang. Yang kafirun munafiqun semakin banyak ya, masuk ke semua sektor ya. Oknum tapi banyak ya. Makin banyak sekarang, jujur aja di tempat saya kerja apalagi sekarang ya. Itu luar biasa. Ada semacam jadi gini mindset itu. Kalau kita kembali kepada mindset Undang 45 atas rahmat Allah, itu artinya pesannya apa? Negara itu harus diatur dengan atur agama. Iya, Allah, hukum Allah gitu loh. Saya nggak ngomong lah Islam apa ya, pokoknya ya, Tuhan itu masing-masing agama ya ikuti aja ajuran dia, ya kan, Islam, Quran, ya kan, ikuti aja. Saya yakin dan percaya kalau ngomong kejujuran semuanya setuju. Bicara keadilan setuju, bicara korupsi semuanya nggak setuju. Ini apa susahnya kita? Tapi sekarang ini nih transformasi ajaran-ajaran agama itu kurang masuk ke level literasi keempat, hanya level 1 aja, hanya covernya doang, slogan doang. Ini yang terasa saat ini. Jadi orang-orang yang memang punya gelagat ingkar pada ajaran agama masuk, orang-orang yang memang setengah-setengah iman munafik masuk ke rumah dia atas nama modernisasi, atas nama ini mutu macam-macam. Padahal masuklah ke regulasi, masuk ke regulasi itu undang-undang mau dirubah, diksi agama hilang semua apa ya, sampai kerudung pun hijab mau dibatalin, besok mau HUT RI ke-79. Ini kan luar biasa ini kan. Ini telanjang di depan mata. Kasat mata kita. Iya. Ada pelarangan hijab. Itu kan melanggar undang-undang dasar pasal 29. Betul, walaupun tidak secara langsung. Semua orang beragama itu berhak secara asasi manusia mengekspresikan keyakinannya. Kenapa harus dilarang jilbab? Apalagi yang melarang ini mantan rektor UIN lagi ya. Ini apa nih pendidikan kita? Saya jadi terenyuh saya. Kalau pendidikan yang nggak jelas apa, ini nggak iya. Jadi saya sedih, jujur aja saya udah tulis. Baik Pak Benny, saya ke Pak Satimang. Ini kalau bicara aturan kan di Indonesia sudah banyak ya, apalagi mengacu pada undang-undang dasar. Jelas di situ berkat rahmat Allah yang dari merdeka. Jadi persoalannya kemudian kenapa undang-undang yang lahir turunan dari undang dasar tadi itu spiritnya tidak mengacu kepada berkat rahmat Allah tadi. Itu ada problem apa kira-kira? Ya memang kalau saya melihat bahwa memang persoalan utama di kita ini walaupun umat Islam mengaku Muslim tapi masalah akidahnya ini masih belum kuat banget ya. Jadi saya melihat bahwa kesadaran dirinya sebagai makhluk dan Allah sebagai Al-Khaliq, dan dia harus sami'na wa ata'na, dia harus taat kepada Allah, perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan, itu nggak sampai di sana. Ini problem utama dari konsep pendidikan kita. Udah materinya sedikit ya. Kalau kita ngomong di perguruan tinggi pun malah cuma dikasih berapa mata pelajaran kan cuma 2 SKS. Jadi dan itu tidak sampai kepada akidah yang padahal kalau kita meyakini dengan agama kita yang sempurna ini, pasti di sana ada tata aturan yang betul-betul sangat komprehensif bagaimana menjalankan sistem pendidikan. Ini yang sebetulnya yang clear. Jadi saya teruskan dulu bahwa dalam Islam bahwa pendidikan ini betul-betul mampu menghadirkan sahsia Islamnya, mampu kepribadian Islam, pola pikir Islam, pola jiwanya, pola
jiwa Islam, sehingga memandang segala sesuatunya itu disandangkan kepada sudut pandang Islam, sehingga dia betul-betul mau orang ahli fisika, mau ahli kimia, mau ahli apapun, dia menggunakan ilmunya itu betul-betul dengan cara Islam, ahli hukum dan lain sebagainya. Ya, artinya kalau tadi mengacu pada Undang-Undang Dasar, Ya. itu kan sudah apa istilahnya bernafaskan Islam ya. Iya. Kemerdekaan berkata Allah. Tadi kemudian turunan Allah SWT. Iya, Allah SWT. Ya. Ketika membuat undang-undang, menurunkan dari Undang-Undang Dasar tadi, mungkin banyak orang-orang yang mungkin anggota DPR yang memang buat undang-undang itu tidak tadi menjadikan akidah Islam sebagai akidah. Iya, betul. Jadi selain itu ada faktor lain ya, dari eksternal mungkin yang juga besar sih yang mempengaruhi kebijakan. Saya teruskan lagi ya, untuk perkara pendidikan ya, kalau mengikuti aturan Islam bahwa ada 3 hal yang sifatnya gratis bagi muslim maupun non-muslim. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga adalah masalah keamanan. Itu diberikan gratis oleh negara. Iya. Dan kalau sudah rakyatnya baik muslim maupun non muslim itu benar-benar bisa menikmati fasilitas itu, dan semuanya yang terbaik, bukan yang ecek-ecek, untuk baik ke pendidikannya, mau kesehatan maupun keamanan yang terbaik. Kenapa? Karena Allah yang meminta bahwa kita disuruh meninggalkan generasi yang unggul. Jadi kita itu ada perintah Allah untuk menyiapkan generasi yang unggul yang betul-betul ini. Nah, untuk generasi yang unggul, khusus untuk pendidikan, saya pernah menyampaikan ini kepada pihak yang sangat penting di negeri ini, terkait sama link and match antara pendidikan dan industri. Coba kita bayangkan, kalau industri strategis berdasarkan Islam itu tidak boleh dikuasai oleh negara lain, harus dikuasai atau dikelola oleh negeri itu sendiri, itu langsung bisa dipenuhi oleh anak-anak pelajar. Anak-anak pelajar itu, sekolah itu tidak perlu lama, udah pasti dapat pelajaran yang baik dan nanti menghidupkan industri-industri strategis. Sehingga coba bayangkan kalau misalkan orang tua kita, anaknya pasti sekolah dan pasti bekerja, Pak. Kayaknya udah bangga banget deh. Jadi saya melihat itulah nanti impiannya, impian yang mestinya harus menjadi impian seluruh kaum muslimin. Ya, gambaran Islam yang begitu indah. Ya. Karena Islam melayani masyarakat dengan pendidikan yang bermutu dan juga tadi gratis ya, atau kalaupun bayar juga sangat murah. Sangat murah. Sangat terjangkau. Sangat murah. Itu kan kalau di negeri kita sepertinya hanya angan-angan yang nggak tahu kapan akan terwujud ya. Kalau dengan kondisi sekarang, betul nggak? Entar dulu, saya sebetulnya nggak percaya itu. Karena gini, kalau semuanya mau ngikutin cara Islam, sumber daya alam kita itu sangat cukup ya. Itu sangat cukup untuk mewujudkan itu semua. Jadi misalkan ormas jangan cuma berpikir untuk dirinya sendiri. Mestinya kemarin itu, dia itu betul-betul berjuang untuk meminta semua kembali ke BUMN. Nah, jadi bukan hanya untuk kelompok ormas tertentu, tapi dia berjuang mati-matian dengan Al-Quran dan As-Sunnah, minta supaya sumber daya alam itu digunakan untuk oleh kesejahteraannya, termasuk untuk salah satunya membiayai pendidikan tadi. Dan kita industri strategis tidak bergantung sama orang lain. Industri senjata, industri otomotif, industri pertanian dan lain sebagainya yang betul-betul itu bisa dipasok oleh anak-anak didik kita. Jadi saya bayangkan kalau misalkan ini wacana baru yang mestinya harus digelontorkan oleh para stakeholder atau shareholder lah ke depan, supaya ini betul-betul kita generasi yang memang menjanjikan. Kan orang Indonesia pinter-pinter, tapi jangan dijadikan sebagai konsumen. Sekarang ini kan bukan produsen kan. Ya, kita bukan pelaku, lebih banyak pada objek. Nah, di situ. Nah, inilah mungkin tugas-tugas Pak Effendi dari teman-teman lah. Tapi menyambung beliau sampaikan tadi gitu ya, bahwa pendidikan itu sebenarnya bisa diselenggarakan secara murah kalau tadi pengelolaan negara betul ya, sumber daya alam kita kan banyak ya, kaya kita dengan berbagai sumber daya alam. Tapi karena pengelolaan yang tidak betul sehingga kemudian ya sekolah pun jadi mahal, kesehatan jadi mahal. Pak Effendi sepakat nggak dengan itu? Dan kemudian kalau sepakat, apa yang kemudian bisa kita lakukan, terutama pada penguasa yang akan nanti memerintah lah di Indonesia? Ya, saya sepakat pemikiran Imam. Itu sudah saya tulis kok ya, beberapa bulan yang lalu itu soal tambang. Kan? Jadi
sumber daya alam itu dikuasai oleh negara, BUMN, ya, bukan swasta, bukan yang lain. Ormas juga. Karena larinya ke ormas itu bukan. Iya. Bicara tentang apa namanya minerba ini, saya tulisannya cukup jelas kok. Itu Ya mungkin pemirsa yang banyak yang melanggar undang-undang yang ada ini dilanggar. Ngurus tambang itu kan Bahlil, Menteri Pertambangan. Ya. Yang kedua, di undang-undang disahkan oleh Jokowi ini konsepnya, itu pelakunya pada usaha, bukan pada sosial, Mas. Saya udah tulis kok itu. Iya. Ini banyak yang keblinger memang, antara undang-undang kalau disahkan dibuat dia sendiri, dilanggar sendiri. Dilanggar sendiri, Banyak iya, saya. iya. Dan saya setuju bahwa turunan-turunan undang-undang, Perpu, PP, dan Kepen, itu saya udah tulis lagi pagi tadi itu. Memang banyak inkonsistensi ya. Ini apa kebodohan, apa kesengajaan, saya nggak tahu ya. Kalau kebodohan rasanya enggak lah, karena banyak sumber daya manusia yang bagus. Begitu ditekan baru sadar oh ternyata ini ada yang salah belum dibaca. Iya, Begitu makanya. ada protes. Jadi apa ada kesengajaan, saya nggak tahu deh, agak aneh emang ya. Tapi kalau di unit review tetap kalah juga kan dia. Jadi karena hakimnya udah dipesan semua. Jadi ini problem struktural kita berat sekali memang hari ini, jujur ya. Jadi something wrong yang terjadi hari ini di public policy itu luar biasa banyaknya ya. Ini nggak rahasia lagi ya. Ya. Termasuk pengolahan sumber daya alam itu saya setuju ya. Kemudian juga pendidikan itu memang idealnya free, kalau nggak low cost ya free gitu loh. Kalau bisa free ya low cost itu loh. Karena memang nih hak asasi manusia. Dan ini adalah yang bisa mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan spirit konstitusi itu pendidikan. Ada lagi ya. Jadi itu. Tapi pendidikan ini kan harus luas cara pandang kita, holistik, sistemik gitu loh. Jadi jangan parsial. Sama kita melihat juga Islam kapah gitu ya. Islam kapah di otak kita aja akidah aja. Tapi kita bicara syariah, bicara muamalah, bisa akhlak lupa. Termasuk. Nggak boleh. Yang penting Allahu Akbar, bagaimana akhlak yang kaya nggak perlu di kapah. Saya nggak suka itu ya. Hanya Islam retorika ya. Jadi totality kapah itu maksudnya utuh pendidikan itu. Ya, ada memang aspek materialnya, ada spiritualnya seimbang. Yang kedua juga ada otak yang diperbaiki, cara berpikirnya, ada tangan yang bisa bekerja, hand ya, ada hati yang kalbu. Nah, ini tiga ini kan harus seimbang dong. Head, hand, heart. Itu seimbang. Sekarang ini yang para kapitalis, para sekuler, para ateis ini, para kafir, para munafik ini banyak ke headnya hilang. Yang pikir head dan hand aja untuk merebut sumber daya alam yang dirusak-rusak sama dia itu untuk perkaya dirinya. Ini yang terjadi ini. Kalau dia head dia teratur, nggak mau dia ngurus alam ini. Tidak mau dia menciptakan ketimpangan sosial yang tinggi. Tidak mau memperkaya dirinya setinggi-tingginya. Tidak mau dia berbuat haram, korupsi. Kalau headnya benar. Jadi spiritual yang saya maksud tuh head dia dibenahi. Itu dari sisi individu. Kalau dari sistem juga. Nah, saya pikir Islam itu cukup lengkap ini Bukan sistem yang sekarang dan diterima oleh dunia modern siapapun ya. Tanpa kita nyebut Islam pun secara sunatullah itu orang pasti fitrahnya kan terima itu ya. Prinsipnya saya gitu. Saya nggak mau terjebak dengan jargon-jargon ya. Hanya kita juga bingung. Artinya bagaimana penguasa sekarang menerapkan Islam, nilai-nilai Islam. Nah, saya jujur aja, 10 tahun terakhir ini rezim yang kuasa ini banyak sekali saya kritik habis ya. Ya, masuk HUT RI yang copot jilbab ini kemarin banyak sekali. Undang-undang kesehatan udah saya kritik juga ya, pro kapitalis. Undang-undang apalagi beberapa tulisan saya. Undang-undang IKN udah saya kritik juga. Undang-undang apa namanya itu pendidikan udah jadi terbit saya kritik ada tulisan saya. Undang-undang apa lagi tentang ini? Banyak tuh saya kritik tulisan saya ada belasan. Lebih tepat sekarang jadi pengkritik kebijakan. Iya, nggak sesuai dengan Undang-Undang 45 itu, melanggar. Jadi sekarang paradigma salah ya salah terus. Jadi excess rehab cost mutu rendah itu adalah karena kebijakan yang salah. Nah, kemudian yang kedua, maaf ya banyak gangguan, kontrol juga lemah. Banyak profesor-profesor joki sekarang dibiarkan oleh negara ini. 7.000 tuh lebih tuh dana Didikbud itu. Ada yang lolos berapa banyak ya. Ini harus ditindak dong. Tapi yang ngasih contoh elit politik yang kekuasaan nggak tersentuh. Kalau bisnis Saya pernah ngomong sama direktur akademik Dikti, Mbak Ila namanya. Saya nggak bisa mas, karena bankernya itu orang sekitar istana, kekuasaan. Jadi memang nggak bisa kita ini. Baik, Pak Effendi ini Jadi waktunya. profesor coba, maaf diberi oleh universitas tertentu ya. Jadi apa? Kita yang mati-mati berjibaku kuliah, syaratnya untuk jadi profesor itu luar biasa syaratnya. Sampai kita nggak jadi profesor. Orang nggak pernah kuliah, tahu asal biasanya profesor aja.
Ini memang udah keblinger, Mas. Iya. Jadi guru besar itu sekarang bukan lagi barang hal yang mulia, sekarang udah banyak dirusak. Karena Jadi saya benar kata Mas Imam itu, guru-guru sekarang ini bukan guru yang sejati, Iya. guru merpati paling banyak. Masya Allah. Baik, Pak Fendi, ini karena waktu kita terbatas. Oh, iya. Terakhir mungkin Ustaz Imam ini. Iya, Kayaknya dengan apa yang bisa dilakukan ya agar pendidikan yang sekarang berjalan itu bisa kita jangkau. Walaupun memang pasti berat Iya, dengan mahalnya biaya tadi. Tapi minimal kita bisa berupaya bagaimana pendidikan bisa kita jangkau, termasuk menghasilkan anak didik yang kemudian tadi berprestasi, soleh-soleha gitu ya, kemudian juga baik pada orang tua, berguna bagi Ya, bangsa, kan berakhlak karimah. Gimana, Ustaz? Iya gini, jadi saya memang melihat konstelasi politik yang ada terkait sama pendidikan memang nggak mudah. Saya sepakat dengan Bang Sekodilan. Itu memang harus bicara ya, harus bicara bareng, mengumpulkan para tokoh ya, baik yang intelektual, kemudian ulama dan lain sebagainya untuk menggagas ke depan seperti apa rancangan pendidikan ke depan. Mungkin bisa mengkoreksi dengan yang rencana Indonesia Emas tahun 2045 itu ya, itu mungkin dikoreksi kembali lah supaya roadmap-nya untuk menuju itu betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh negeri ini dan juga oleh Islam, kurang lebih gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang sekarang memang 79 tahun merdeka. Ada kurikulum merdeka. Nah, MBKM namanya. kurikulum merdeka ini juga kan belum tentu mampu ya bisa diakses oleh semua pihak atau bisa perguruan tinggi maupun mahasiswanya kan, dengan walaupun namanya juga kurikulum merdeka ya, hebat banget lah. Tapi produk yang dihasilkan kalau kita lihat kemarin mulai ada alat kontrasepsi untuk ini saya nggak bisa membayangkan apakah generasi yang semacam itu mampu gitu. Kemudian orang yang sudah memiliki sasiah Islamiyah yang cukup bagus untuk berpakaian yang sesuai dengan syariat harus dipaksa untuk kepentingan sesaat ya, hanya pada saat pengibaran doang. Setelah itu boleh pakai lagi. Nah itu kalau hal-hal yang ini sungguh udah berjuangnya dulu luar biasa untuk bisa begitu aja, begitu sudah untuk kepentingan malah disuruh nyopot. Itu kan, nah itu kurang lebih. Jadi dua hal, yang pertama adalah berkumpulnya para tokoh untuk memperbaiki ya rancangan ke depan seperti apa supaya betul-betul memang negeri ini menuju kepada negeri yang generasinya unggul yang beneran. Hasilnya tadi dieksekusi oleh penguasa yang saya yang akan datang lah kurang lebih. Nah ini kalau menurut saya, dan menurut saya ke depan jangan pemerintah itu anti kritik lah, karena ini bagian yang minta oleh Allah, kuntum khair umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mestinya orang mudah untuk menjalankan perintah Allah itu supaya negeri ini berpahala. Maksudnya dikasih fasilitas, bukan malah dilarang. Mestinya diciptakan supaya orang-orang itu mampu melakukan koreksi, muhasabalil hukam. Nah itu menurut saya salah satu ciri pendidikan yang berhasil. Sehingga dengan begitu nanti yang akan berjalan di Indonesia selalu yang terbaik. Kenapa? Karena menampung kritisan-kritisan yang untuk menegakkan ya, yang bagus. Juga begini, kita masyarakat ya juga ikut berupaya bagaimana secara pribadi maupun kelompok membuat lembaga-lembaga pendidikan yang selama tadi dengan biaya terjangkau, walaupun masih juga berat ya, tidak mudah. Tapi bagaimana kita saling ikut bertanggung jawab ya, dengan pendidikan harus dilakukan, anak-anak kita baru sekolah dengan biaya yang murah dan ditambah kurikulum yang berbasis ya, untuk tanggung jawab utama di pemerintah pendidikan ya. Tapi kalau memang nggak bisa kan tetap kita harus kalau pemerintah nggak bisa masih seperti sekarang, biaya mahal dan juga makin liberal ini persoalannya. Ya. Jadi emang persoalan sekarang tuh nggak sederhana itu ya. Memang pendidikan yang bermutu itu perlu biaya, ya. Head quality berkorelasi head cost. Sekarang head cost itu kan masih siasati. Saya kira Islam punya konsep tentang itu. Ada baitul mal, ada zakat, ada infak ya, gitu ya. Jadi yang kaya itu memang tidak perlu disubsidi. Gitu. Dia justru memberi subsidi kan. Yang miskin ini diproteksi, dilindungi kan gitu. Sebetulnya nggak terlalu sulit loh.
Sekarang kan pukul rata kan ya, tapi di negara sekarang udah boleh juga intervensi, tapi belum solusi maksimal ya. Ada bidik misi, ada apa ya. Seperti saya juga merasakan oleh IPB juga beasiswa ya. Jadi ini konsep-konsep ini harus dikembangkan ya, lebih detail. Cuman masalahnya hari ini, saya yakin ya, pendidikan yang murah itu juga jeblos, low quality jadi nggak bagus juga ya seadanya. Jangan, karena memang kita merebut masa depan ini kompetensi teknologi luar biasa ya. Perlu ada hal yang terbaru, riset apa semua itu perlu ada. Nah sekarang ini teman-teman kita yang mindset pengelola pendidikan, dia ngumpulin duit aja kerjanya. Guru-gurunya dikasih murah, bagaimana dapat quality pendidikan, dan duitnya tidak transparan, nggak dikelola oleh mereka secara transparan, ya kan? Digunakan masing-masing, korupsi itu ya. Inilah problem. Jadi saya mengkritik, bukan pemerintah aja yang kita soroti, di diri kita di umat Islam juga harus kritik. Baik. Ya, saya kira itu. Ya, saya kira itu ya. Saya ada mahasiswa nih, mau tempat ya. Kita akan lanjut di kesempatan berikutnya. Intinya bahwa soal itu semua problem pendidikan memang pertama dari masyarakat sendiri juga kita harus berupaya bagaimana mencari solusi ya. Ini pentingnya sinergi antar komponen umat Islam. Ya, tadi yang kaya dan yang miskin kita saling berbahu-bahu ya. Dengan pendidikan yang murah dan terjangkau. Tapi dari sisi negara, penguasa juga terus berupaya bagaimana agar kekayaan alam yang ada dengan baik, hasilnya itu sepenuhnya untuk masyarakat. Masyarakat menjadi murah dan berkualitas. Itu. Barangkali begitu sebenarnya kita hari ini. Siap. Di luar negeri juga gratis pendidikan. Pendidikan gratis. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Salam.